Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Mima Nur Salisma ini dari Universitas Siliwangi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat. Saat ini saya sedang melaksanakan tugas pemotongan mata kuliah advokasi kesehatan. Sebelumnya mohon izin kepada dokter untuk berkenan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebagai Kepala Puskesmas Banjar 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Sari Wahyuninglung. Saya Ketua Kepala Puskesmas Banjar 3 yang letaknya di Kelurahan Mekarsari. Kebetulan ini wawancaranya sedang di klinik, ya, di luar jam kerja Puskesmas. Terima kasih kepada Dr. Sari. Saya sangat berterima kasih karena sudah berkenan meluangkan waktunya. Dengan izin dokter, saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kebijakan kesehatan yang ada di Puskesmas Banjar 3. Untuk yang pertama, apa masalah kesehatan yang sering muncul di wilayah kerja Puskesmas Banjar 3? Banyak sekali, ya. Kalau berbicara tentang pelayanan kesehatan itu ada upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Yang menjadi permasalahan kesehatan kita saat ini nomor satu itu PTM, penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular ini diantaranya ada hipertensi dan diabetes mellitus. Nah, itu banyak, ya, masyarakat kita yang terkena PTM, tetapi kendalanya itu karena faktor ketidaktahuan sehingga mereka itu tidak kontrol. Jadi kalau sudah berobat sembuh sudah, gitu ya. Terus tidak minum obat seumur hidup, harusnya kan minum obatnya seumur hidup, harus terkontrol berkala, gitu. Itu PTM. Nah, kemudian yang lainnya, kalau di Puskesmas Banjar 3 ini demam berdarah. Musim hujan ini banyak penyakit demam berdarah, hubungannya dengan vektor nyamuk, ya. Nah, ini hubungannya apa? Kenapa demam berdarah ini sering terjadi begitu, ya? Setiap tahun berulang, karena apa? Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan 3M-nya kurang. Jadi memang seperti apa, ya, penurunan kesadaran di masyarakat terkait menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Karena kan dari genangan air. Betul, ya. Selanjutnya, bagaimana tren penyakit menular, misalnya TB, dalam beberapa waktu tahun terakhir di wilayah ini? Kalau untuk TB itu hampir sama saja, ya, tidak terlalu booming juga. Kalau TB ini alhamdulillah di Puskesmas Banjar 3 capaiannya sudah 100% sesuai target. Pasien diobati, ditemukan, diobati dan sembuh, gitu, ya. Jadi tidak ada yang DO. Gitu. Ada di Mekarsari sekitar 26 orang, Banjar sama sekitar 26-23 lah, saya lupa. Apakah di Puskesmas Banjar 3 memiliki pasien HIV? HIV ada, tetapi itu karena ada etika secara pelayanannya, jadi off the record ada dan dilayani. Dan kalau untuk di Puskesmas Banjar 3 itu tidak hanya wilayah kerja, misalnya untuk pasien di Kelurahan Banjar dan Mekarsari di luar itu juga dilayani. Apa program utama Puskesmas untuk menekan angka penyakit menular? Programnya banyak, kita punya banyak inovasi. Di antaranya untuk penyakit menular ini, untuk PTM kita itu ada pelayanan Posbindu ILP, integrasi layanan primer. Jadi itu sebagai upaya preventif dan promotif. Nah, Posbindu itu jadi gini, kita melaksanakan posyandu, tetapi bukan hanya balita saja. Jadi di situ ada posyandu remajanya, lansianya ada, gitu, ya. Semua dilayani di situ, dicek gula, tekanan darah, itu untuk upaya preventif dan promotif penyakit tidak menular. Kalau penyakit menular, untuk demam berdarah kita ada suntik, inovasi suntik itu survei jentik. Nah, itu melibatkan kader jumantik, ya. Jadi kader juru pemantau jentik itu melibatkan mengaktifkan kader-kader binaan yang ada di tiap RW. Itu ada banyak sih, ada 13 inovasi. Nah, nanti kalau misalnya mau ambil dokumentasi ada, itu di papan inovasi ada 13. Jadi inovasi ini untuk apa, inovasi ini untuk apa, banyak sekali. Untuk selanjutnya, apa strategi Puskesmas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat? Ya, kalau untuk meningkatkan pola hidup sehat, tentu saja kita mengupayakan ada 4, ya. Ada upaya preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif. Nah, ini untuk preventif itu kita melakukan screening dalam gedung, pemeriksaan kesehatan. Keluar gedung ada CKG, kan sekarang bisa jemput bola keluar. Tiap ada event kita bisa, misalnya kita dipanggil ada event misalnya di kelurahan pembagian gitu, ya, kita langsung jemput bola. Itu
Di dalam gedung juga sama, itu yang preventif. Promotif itu melakukan penyuluhan, menerima konseling ada lewat WhatsApp bisa gitu ya. Banyak sekali. Kuratif kita melakukan pelayanan pengobatan. Pengobatan ini bisa di dalam puskesmas, bisa juga kita home visit, terutama untuk pelayanan lansia kita home visit, pelayanan ODGJ home visit gitu ya. Balita stunting atau TB kita home visit gitu. Bisa. Jadi nanti ada kontak servisnya, bisa melalui kader, bisa juga langsung keluarga kontak gitu. Jadi nanti kita bisa gercep karena kita sudah punya motor mobile, bukan ambulan tapi motor mobile, jadi bisa masuk ke gang-gang gitu. Dan itu sudah berjalan gitu. Rehabilitatif juga sama, untuk rujukan, mengantar rujukan bisa gitu. Misalnya pasien ODGJ, nanti kita petugas mengantar sampai ke rumah sakit, kita antarkan ke rumahnya. Jadi dari awal sampai akhir Ada. prosesnya oleh petugas. Betul, oleh petugas, didampingi oleh keluarga kalau ada, nggak ada sama kader, nggak ada ya sama petugas saja. Yang selanjutnya, bagaimana kondisi gizi anak di wilayah tersebut? Kalau kondisi gizi di Puskesmas Banjar 3 itu, Kelurahan Banjar dan Mekarsari hampir sama ya. Untuk kasus stunting itu sekitar 34-35an. Banjar Mekarsari ini sama bersaing gitu, hampir segitu. Jadi totalnya itu sekitar 60%. Nah itu lumayan sih kalau untuk kondisi gizi untuk anak stunting itu kita berkolaborasi dengan para agnia, pemilik catering. Jadi ada yang seperti Winkle itu memberikan makan sehari 2 kali untuk anak stunting selama 3 bulan berturut-turut gratis. Ya alhamdulillah ada kemajuan. Terus dengan Linsek Dharma Wanita dari Dinas Kesehatan memberikan telur gitu ya untuk balita stunting di Kelurahan Mekarsari. Ada juga ini alhamdulillah dari Dinas Pertanian rencana mau memberikan ikan sebanyak 2 kilo gratis untuk balita stunting di Kelurahan Mekarsari. Alhamdulillah, jadi memang harus bersama-sama sih kalau untuk mengatasi, betul, nggak bisa di Yankes saja. Jadi tetap membutuhkan dari berbagai pihak bersama-sama. Yang terakhir, apa harapan dokter kepada masyarakat dan pemerintah daerah agar pelayanan kesehatan bisa semakin baik untuk kedepannya? Ya, pelayanan kesehatan yang baik itu perlu diupayakan oleh berbagai stakeholder. Ya, diantaranya yang pertama itu pemegang kebijakan. Pemegang kebijakan ini kalau misalnya tidak berkomitmen untuk kesehatan, nggak ada anggaran khusus untuk kesehatan, ya nonsen. Ya, jadi misalnya nih untuk anak stunting, ya ini harus belak-belakan aja. Selama ini anggaran stunting itu besar dari pemerintah pusat, tetapi habisnya untuk pemegang kebijakan ini rapat di hotel-hotel berbintang. Jadi untuk lokus anak stuntingnya sendiri udah gak kebagian, gitu ya. Dan selama ini kalau kita harus jujur, pemberian PMT, pemberian makanan tambahan untuk anak stunting itu diambil dari BOK dari untuk yang gizi kurang. Bukan anggaran stunting nggak ada di Dinas Kesehatan. Begitu. Jadi kita harus nyari inovasi, misalnya ya Noelan, pengusaha catering, agnia gitu ya. Dari kejaksaan, ibu ininya, Dharma Wanita dari dinas, ya alhamdulillah gitu. Cuma alangkah baiknya sih kalau anggaran itu tepat sasaran. Tidak hanya untuk rapat-rapat saja. Nah, pemegang kebijakan, terus lintas sektornya harus saling koordinasi gitu, karena kesehatan ini milik bersama, bukan milik dinas kesehatan atau puskesmas saja. Gitu. Ya harapannya itu sih semua bahu membahu, dan untuk pemegang kebijakan harus ada anggaran khusus memang. Baik, terima kasih kepada Dr. Sari selaku Kepala Puskesmas Banjar 3 atas waktu dan perjalanan yang telah diberikan. Informasi yang dokter sampaikan sangat bermanfaat khususnya bagi saya sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat dalam pemenuhan tugas yang saya penuhi. Semoga semua harapan yang terbaik bisa terwujud untuk majunya Puskesmas Banjar 3. Demikian wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.